Baik, perkenalkan nama saya Putu Ferdinandrawan dengan NIM 22150510082. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas proyek AI yang kita buat dengan judul klasifikasi kendaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian awal, yaitu tentang import dan library model. Nah, import tracer flow STF merupakan seluruh modul tracer flow, sebuah library open source untuk machine learning dan deep learning. Nah, yang kedua itu ada from tracer flow import keras, mengimport modul keras dari TensorFlow untuk membangun dan melatih modul deep learning. Keras adalah API tingkat tinggi untuk membangun dan melatih modul deep learning dengan mudah. Ada from TensorFlow keras import backend SK. Nah, ini menyediakan operasi matematika tingkat rendah seperti operasi tensor yang tidak langsung terlihat seperti operasi tensor yang digunakan pengguna saat membangun modul dengan keras. Nah, ada from tensor keras layer import dense activation output convert 2D max pooling 2D bench normalization pattern input. Nah, ini mengimpor berbagai jenis lapisan layer yang digunakan dalam neural network. Dense itu lapisan full connect, activation itu fungsi aktivitas untuk neuron, outputnya adalah teknik regulasi untuk mencegah overfitting dengan mengabaikan drop unit secara acak selama pelatihan. Ada con 2D, lapisan konvolusi 2D memprosesan gambar. Nah, untuk max pooling 2D-nya, lapisan pooling untuk down sampling pada data. Ada batch normalization, ini lapisan untuk menormalkan output dan lapisan sebelumnya. Ada valence untuk mengubah input satu dimensi. Ada input untuk menentukan input untuk model. Yang kelima ada from TensorFlow keras optimizer import ADAMX. Nah, mengimpor optimasi untuk mengatur proses pembelajaran. Optimizer yang populer menggabungkan keuntungan dari ADAMGraph dan RMS Prop. Dan ADAMX adalah variasi dari ADAM yang bekerja lebih baik dengan data yang lebih besar. Selanjutnya ada from TensorFlow keras matchstick import kategori cross-tropy. Nah, mengimpor metrik kategori cross-tropy untuk mengevaluasi kinerja model dalam klasifikasi multi-class. Selanjutnya ada from TensorFlow import regulation, mengimport regulasi untuk menambahkan regulasi pada modul untuk mencegah overfitting. Selanjutnya ada from keras processing image import image data generator. Jadi ini merupakan mengimpor image data generator untuk melakukan argumentasi gambar untuk membantu dalam meningkatkan performa model dengan memperbesar dataset dengan memodifikasi gambar secara acak. Nah, selanjutnya ada from tensor keras model import model load model sequential. Nah, ini merupakan mengimpor berbagai jenis model keras dasar untuk model membuat model menggunakan API fungsional. Load model fungsinya untuk membuat model yang telah disimpan. Sequential merupakan kelas untuk membuat model berurutan yang
terdiri di stack lapisan. Selanjutnya ada from class callback import model checkpoint. Ini merupakan callback model checkpoint dari keras, digunakan untuk menyimpan model atau bobotnya pada interval tertentu selama pelatihan. Nah, ada di sini import library tambahan, import NumT as NP. Mengimport NumT NP ini merupakan library untuk komputasi numerik dengan dukungan array dan matriks besar. Selanjutnya ada import pandas as PD, mengimport panda library untuk memanipulasi dan menganalisis data, terutama untuk mengoperasi dengan struktur data seperti data frame. Selanjutnya ada from scalene model selection import train test split. Nah, ini mengimport fungsi train test split dari skitlearn untuk membagi dataset menjadi set pelatihan dan pengujian. Selanjutnya ada import matplotlib playplot as plt, mengimport matplotlib library untuk visual grafik. Selanjutnya from matplotlib pyplot import imshow, mengimport fungsi imshow dari matplotlib untuk menampilkan gambar. Selanjutnya ada import OS, jadi mengimport model OS ini untuk berinteraksi dengan sistem operasi, misalnya dengan mengolah file directory. Jadi ada import Sanborn ASSN, mengimport Seaborn library visual data yang berbasis matplotlib untuk membuat plot statistik yang menarik. Selanjutnya ada SN set style dark grid, mengatur gaya plot Seaborn dark grid yang memberikan latar belakang grid gelap pada plot. Yang selanjutnya ada from scalene metric import convention matrix classification report, mengimport metrik untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Convention metrik ini untuk mengevaluasi performa klasifikasi dengan membandingkan prediksi dengan label sebenarnya. Selanjutnya ada klasifikasi report, laporan untuk memberikan berbagai matriks kinerja seperti precision, recall, dan F1 score. Yang terakhir ada from IPython display import display HTML, mengimport fungsi display dan HTML, dan IPython untuk menampilkan HTML dalam Jupyter Notebook atau lingkungan IPython. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan data frame-nya. Jadi di awal itu sdir sama dengan rc, c user, dan dataset itu menempatkan fetch di kategori dataset ke variabel sdr. Di sini r sebelumnya string menunjukkan bahwa ini adalah raw string literal, yang berarti backslash-nya akan diperlukan secara harfiah dan bukan sebagai karakter escape. Nah, selanjutnya ada file path dan label. Ini membuat dua list kosong file path untuk menyimpan path file gambar, dan label untuk menyimpan label kelas dari setiap gambar. Ada selanjutnya yaitu class list os listdir. Nah, ini untuk menghasilkan daftar semua file dan kategori di dalam sdir. Variabel class list akan berisi nama-nama subdirectory di dalam kategori sdir. Selanjutnya ada for class in class list. Nah,
for class in class list ini melakukan interaksi melalui setiap item di class list. Setiap item dianggap sebagai nama kelas. Nah, ada kelas patch OS patch join. Ini menggabungkan SDIR dengan nama kelas untuk membentuk patch lengkap di kategori kelas. Ada if OS patch is DR, memberikan apakah kelas patch adalah sebuah kategori. Selanjutnya ada list OS list dir, mengambil daftar semua file dalam kategori kelas. Ada for f in list, melakukan interaksi melalui setiap file dalam daftar list. Selanjutnya ada f patch OS patch join, ini menggabungkan kelas patch dengan file nama untuk membentuk patch lengkap ke file. Selanjutnya ada file patch append, menambahkan append ke dalam file patch. Selanjutnya ada label append, menambahkan nama kelas label ke dalam list label. Nah, selanjutnya lagi ada F series, PD series. Nah, membuat series dari list file fetch dengan nama kolom file fetch. Nah, selanjutnya ada L series pada PD series. Nah, membuat series dari list label dengan nama kolom label. Nah, selanjutnya ada DF PD contact. Ini menggabungkan kedua series menjadi satu dalam data frame dengan file patch dan label sebagai kolom-kolomnya. Selanjutnya ada print DF head. Ini mencetak 5 baris pertama dari data frame DF untuk memeriksa apakah data telah dibaca dan disusun dengan benar. Selanjutnya ada print DF label value counts. Nah, ini mencetak jumlah sampel di setiap kelas dengan menggunakan value count dalam bentuk kolom label dari data frame DF. Jadi outputnya tuh DF head akan menampilkan 5 baris pertama dari data frame DF dan memberikan gambar tentang patch file dan label. Dan selanjutnya itu DF label value itu count, outputnya akan menampilkan jumlah gambar di setiap kelas dan memberikan gambar tentang distribusi dalam dataset. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya. Jadi ini untuk mengatur proporsi pembagian data. Yang pertama itu ada trend underscore split, itu 80% data set akan digunakan untuk pelatihan. Terus ada test split sama dengan 1, yaitu 10% dari data akan digunakan untuk data pengujian. Untuk dummy split test split, ini untuk menghitung proporsi data pengujian dari sisa database. Setelah mengambil data dari pelatihan, rumus ini akan dipergunakan untuk menghitung ukuran subset menjadi dummy DF yang akan dipecah selanjutnya menjadi data pengujian dan validasi. Nah, selanjutnya itu ada train DF dummy DF, train test split DF, train size, train split, train shuffle, true, random state 1, 2, 3. Jadi ini membagi data DF menjadi 2 bagian, yaitu train DF untuk berisi 80% data untuk latihan, dummy DF untuk berisi 20% sisa data yang akan dibagi menjadi 2 pengujian dan validasi. Ada shuffle true untuk mengacak data membaginya. Jadi ada random state 1, 2, 3 itu untuk menetapkan seed acak agar hasil pembagian data dapat direproduksi. Selanjutnya itu ada tes DF valid DF sama dengan train test split, dummy DF, train size dummy split, shuffle, true, random 1, 2, 3.
Nah, jadi ini untuk membagi dummy DF menjadi dua tes yang berisi 50% dari dummy DF, yaitu 10% dari total dataset, karena dummy split dihitung untuk memastikan proporsi ini. Selanjutnya ada valid DF untuk berisi sisa 50% dari dummy DF, yaitu 10% dari total dataset, sehingga validasi dan pengujian masing-masing mendapatkan 10% dari total dataset, yaitu selanjutnya ada sample true untuk mengacak data sebelumnya dan membaginya. Random state 1, 2, 3 itu menetapkan seed acak agar hasil pembagian dapat direproduksi. Nah, selanjutnya ada print train DF, len train DF, test DF, like len test DF, valid DF, len valid DF. Untuk mencetak panjang jumlah baris dari masing-masing data frame untuk memastikan bahwa pembagian data dilakukan dengan benar. Jadi untuk train DF-nya itu berisi 80% data untuk pelatihan, dan tes DF-nya itu berisi 10% data pengujian. Nah, untuk valid DF-nya itu berisi 10% data untuk validasi. Dengan code ini dataset dibagi menjadi subset untuk pelatihan, pengujian, dan validasi dengan proporsi yang telah dibentuk sambil memastikan data diacak dan pembagian dapat direproduksi menggunakan seed yang acak. Selanjutnya itu menentukan parameternya. Nah, selanjutnya ini ada height weight, tinggi dan gambar yang akan digunakan yaitu 224 kali 224 pixel. Untuk channelnya itu jumlah saluran warna yaitu RGB, ada batch size-nya yaitu 64. Jadi jumlah gambar yang akan diproses dalam satu batch itu 64. Selanjutnya ada image shapes, bentuk gambar yang akan digunakan dalam model mencakup tinggi, lebar, dan jumlah saluran. Jadi ada image size-nya juga. Ukuran gambar dalam bentuk tuple, yaitu ada tinggi dan lebar, digunakan untuk parameter target size pada generator. Selanjutnya ada len test DF. Nah, untuk menghitung jumlah data tes DF. Selanjutnya ada test batch size. Jadi ini menghitung batch size optimal untuk data pengujian dengan syarat batch size maksimal 80 dan membagi hasil sampel menggunakan list comprehension untuk menentukan semua pembagian dari batch yang menghasilkan batch kurang dari 80, kemudian mengambil batch size yang terbesar. Selanjutnya ada test step. Nah, untuk menghitung jumlah langkah step untuk interaksi melalui seluruh tes DF berdasarkan tes batch size. Selanjutnya ada print. Nah, untuk print test batch size, step ini mencetak batch dan langkah untuk data pengujian. Selanjutnya ada image generator rescale 1/25. Ini untuk membuat intense image data generator untuk mengubah skala nilai pixel dalam rentang 0 sampai 255 ke 0,1. Selanjutnya itu ada gain flow from data frame, membuat generator yang menghasilkan batch data gambar dan label train DF-nya. Train DF data frame ini berisi file batch dan label untuk data pelatihan. Ada selanjutnya itu xcol file batch. Ini untuk kolom berisi batch
gambar dan labelnya. Ada target size, ini ukuran target gambarnya yaitu 22 kali 224. Untuk kelas modelnya ini menghasilkan label dalam bentuk one hot encoding. Selanjutnya ada color model, ini menggunakan gambar berwarna RGB. Ada shuffle, ini untuk mengacak data dan menghasilkan batch. Ada batch size, ini untuk batch size untuk generator yaitu 64. Nah, untuk valid gen image data generator ini membuat intense image data generator untuk validasi. Selanjutnya ada valid gen flow from data frame untuk membuat generator untuk data validasi dengan parameter yang mirip dengan trend gen. Selanjutnya ada test gen image data generator scale 1:255. Ini membuat intense image generatornya untuk pengujian. Selanjutnya ada test gen flow from data frame, ini membuat generator untuk data pengujian. Selanjutnya ada shuffle and flash. Data pengujian ini diacak untuk evaluasi yang konsisten. Nah, selanjutnya ada class list trend gen class identity. Jadi ini mengambil data dari trend gen. Selanjutnya ada print, jadi mencetak daftar kelasnya. Selanjutnya ada class count, jadi menghitung jumlah berdasarkan panjang kelasnya. Jadi kode ini untuk menentukan parameter untuk gambar dan batch size, untuk menghitung batch size optimal untuk data pengujian, dan membuat generator untuk data pelatihan validasi dan pengujian menggunakan image generator. Daftar kelas dan jumlah kelas juga diambil dari generator dan pelatihan untuk digunakan dalam model deep learning. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Dodi Viswamitra dengan NIM 221505105. Saya akan melanjutkan penjelasan code dari teman saya. Yang pertama, code ini berfungsi sebagai mendefinisikan atau menerima suatu parameter gen, yaitu generator gambar. Code yang kedua terdapat testdict, yang dimana untuk menyimpan indeks kelas dari generator test gen. Kelas adalah daftar nama-nama kelas berdasarkan indeks yang ada di testdict. Jadi seperti itu. Selanjutnya image label sama dengan next dan gen, yaitu mengambil batch gambar berikutnya dari generator gen yang menghasilkan dua nilai. Yang pertama ada image gambar dan kedua ada label, yang dimana label-label yang sesuai. Selanjutnya ada plot figure, yang dimana mengatur untuk ukuran figur untuk visualisasi gambar dengan ukuran 2x20. Maksud saya 20x20. Selanjutnya ada code yang ini, yang dimana berfungsi untuk menghitung jumlah gambar yang akan ditampilkan jika jumlah gambar dalam batch kurang dari 25, maka R diatur ke lag. Jika tidak, R diatur ke 25 untuk membatasi jumlah gambar yang ditampilkan. Selanjutnya
mana code ini melakukan sebuah loop melalui jumlah gambar R dan menampilkan masing-masing gambar dalam grid 5 kali 5. Untuk plot.subplot mengatur subplot yang sesuai untuk setiap gambar. Plot selanjutnya untuk float IMSO atau make menampilkan gambar. Untuk menampilkan gambar selanjutnya ada index sama dengan np.argmax mendapatkan indeks dari kelas label yang memiliki probabilitas tinggi. Selanjutnya ada class name mendapatkan nama kelas yang sesuai dari daftar kelas. Selanjutnya ada plt.title menambahkan judul nama kelas saya ulangi. Untuk plt.title menambahkan judul atau nama kelas di atas setiap gambar dengan warna biru dan ukuran font yaitu 16. Untuk kode yang di bawahnya menyembunyikan sumbu gambar. Selanjutnya untuk yang kode yang terakhir menampilkan semua gambar dalam grid. Nah, jadi opsi ini bermanfaat untuk memvisualisasi bagian gambar dari generator muncul bersama dengan label kelas yang sesuai yang dapat membantu dalam proses pelatihan model dan evaluasi kualitas data argumentasi. Ini adalah output yang dihasilkan dari kode yang di atas. Terdapat beberapa gambar yang dimana memiliki judul yang berwarna biru dan memiliki font size yaitu adalah 16. Selanjutnya kode yang ini kode yang pertama memiliki fungsi yang menerima 3 parameter. Yang pertama ada teks akan dicetak, tuple warna latar dan dalam format RGB. Baik, perkenalkan nama saya Ikoma Andika Pratama dengan NIM 22150510116. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari code yang telah kelompok kami buat. Setelah kita melakukan training di sini, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang function untuk upload data pelatihan dan validasi dari model machine learning atau membuat grafik pelatihan dan validasinya. Fungsi ini dinamakan TR plot atau training plot dan menerima 2 parameter yaitu training data dan start epoch. Langsung saya akan menjelaskannya dari ini, mendefinisikannya. Di sini yaitu mendefinisikan sebuah fungsi bernama TR plot yang menerima 2 argumen, TR data dan start epoch. Selanjutnya sini. Di sini merupakan ekstraksi data, yaitu mengambil data akurasi dan loss untuk pelatihan dan validasi dari objek TR data.
TR data ini biasanya merupakan hasil dari metode fit dari model keras, di mana history menyimpan informasi pelatihan dan validasi per epoch. Selanjutnya, code yang ini sampai ini merupakan menghitung jumlah epoch dan membuat daftar yang berisi angka-angka epoch, dimulai dari start epoch. Dari start epoch ya. Selanjutnya dari indeks ini sampai ke IC high class ini. Selanjutnya dari indeks sampai ACC high class itu untuk menemukan epoch terbaik, mencari epoch dengan loss validasi terendah dan akurasi validasi tertinggi. Sini ada npargim veloz, yaitu untuk mengembalikan indeks nilai minimum, dan npargmax mengembalikan indeks nilai maksimum. Ya, dari code ini sampai ke ini, yaitu mengatur gaya plot menggunakan gaya 538. Sini ada menggunakan gaya 538 dan membuat label untuk epoch terbaik. Sini membuat label untuk epoch terbaik. Selanjutnya dari code ini, fungsi code ini yaitu untuk membuat dua subplot berdampingan dalam satu figur dengan ukuran 20x8 inci. Nah, untuk yang akses ini sampai dengan si akses no legend, yaitu untuk memplot grafik loss, latihan, dan validasi pada subplot pertama. Titik dengan loss validasi terendah juga ditandai dengan warna biru. Yang saya lihat tandai dengan warna biru. Selanjutnya yang akses yang kedua, yaitu dari akses 0 hingga ke legend, yaitu sama seperti tadi, memplot grafik akurasi pelatihan dan validasi pada subplot kedua. Titik dengan akurasi validasi tertinggi juga ditandai dengan warna biru. Bisa lihat di sini. Selanjutnya PLT type layout, yaitu untuk memastikan bahwa layout subplot tidak tumpang tindih. Dan terakhir PLT show pada fungsi ini, yaitu untuk menampilkan figur plot yang telah dibuat. Jadi secara keseluruhan, fungsi dari TR plot ini sangat berguna untuk visualisasi performa model mesin selama proses pelatihan, dengan memplot loss dengan akurasi untuk pelatihan dan validasi. Kita bisa melihat apakah model mengalami overfitting atau underfitting dan kapan epoch terbaik terjadi. Ini saya akan menjelaskan tentang kodingan kedua, yaitu dengan def print info. Secara keseluruhan ini menjelaskan mengenai function print info yang digunakan untuk mengevaluasi performa model machine learning pada data uji, serta mencetak dan menyimpan hasil evaluasi dalam bentuk yang terstruktur. Fungsi ini menerima 5 parameter. Ada test underscore, press, print code, save dir, directory, dan subject. Saya akan menjelaskan dari ini dulu. Fungsi, nah pada gini, fungsi print info menerima 5 parameter yang sudah saya sebutkan tadi, seperti test gen, atau yaitu generator data uji yang digunakan untuk menghasilkan batch data, press, hasil prediksi dari model, print code, kode kontrol untuk mencetak hasil, save dir, yaitu direktori tempat menyimpan file hasil, dan subject, yaitu nama subjek dari dataset yang sedang diuji. Selanjutnya dari ini sampai ke dari sini ke sini, yaitu
code ini berfungsi untuk pengambil informasi, yaitu mengambil informasi kelas, label asli, dan nama file dari generator data uji. Sini terlihat dari test gen. Selanjutnya, code ini berfungsi untuk inisialisasi dan pembuatan direktori kelas. Membuat list dan direktori kosong untuk menyimpan informasi yang akan dikumpulkan selama proses evaluasi. Lalu ada di sini memiliki fungsi untuk membuat list dan direktori kosong, membuat direktori kelas, mengkonversi kelas Dix dari format nama kelas, indeks kelas menjadi indeks kelas jadi nama kelas, dan menyimpannya dalam menu Dix. Sini. Selanjutnya ada dari codingan classes ini sampai ke ini, yaitu untuk menyimpan informasi kelas ke file, yaitu mengkonversi NeoDict menjadi teks dan menyimpannya dalam file teks di direktori yang ditentukan. Yang file kali ini menjadi menggunakan function save directory. File ini berisi pasangan indeks kelas dan nama kelas. Selanjutnya dari kode ini ke sini merupakan evaluasi prediksi dan pengumpulan kesalahan. Nah, di sini melakukan loop evaluasi. Enumerate prediksi melalui setiap prediksi dan mengambil indeks prediksi, yaitu pred index sini dengan probabilitas tertinggi menggunakan NP argmax P dibandingkan dengan label asli. Jika pred index tidak sama dengan true index label asli, berarti terjadi kesalahan. Informasi kesalahan seperti nama file, kelas asli, kelas prediksi, dan probabilitas prediksi disimpan dalam list yang sesuai. Dan ini merupakan terakhir, yaitu ini error +1. Ini merupakan hitungan kesalahan, menambah jumlah kesalahan. Jika ada kesalahan maka akan ditambahkan lagi. Setiap satu kesalahan ditambah kesalahan baru untuk mendeteksi error yang terjadi. Selanjutnya ada di if print code ini untuk mencetak kesalahan. Nah, dari sini ke sini, dari sini ke sini untuk mengontrol pencetakan. Jika print code tidak sama dengan 0 dan ada kesalahan, mencetak informasi kesalahan hingga jumlah yang ditentukan oleh print code. Format pencetakan menyusun informasi kesalahan dalam format terstruktur dan mencetaknya menggunakan fungsi print in color. Ini fungsi print in color. Jika tidak ada kesalahan, mencetak pesan bahwa akurasi 100% tercapai. Nah, untuk yang kode ini sampai sini merupakan kesalahan berdasarkan kelas. Kesalahan berdasarkan kelas ini, jika ada kesalahan, membuat plot batang horizontal yang menunjukkan jumlah kesalahan per kelas, mengatur tinggi dan lebar figur berdasarkan jumlah kelas. Selanjutnya, ini sampai VLT show ini merupakan membuat dan menampilkan confusion metric. Confusion metric ini jika jumlah kelas tidak lebih dari 30, membuat dan menampilkan confusion metric untuk memvisualisasikan kesalahan prediksi, mengatur ukuran figur berdasarkan jumlah kelas, dan menggunakan Seaborn untuk membuat heat map dari confusion metric. Nah, yang terakhir ini, pada code ini digunakan untuk mencetak classification report. Classification report ini mencetak yang
mencetak report yang memberikan metrik evaluasi seperti precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Jadi secara keseluruhan code yang ada di garis ini sampai bawah ini merupakan fungsi print info ini sangat berguna untuk mengevaluasi dan menganalisis performa model machine learning pada data uji. Fungsi ini membantu mengidentifikasi kesalahan prediksi, menampilkan informasi kesalahan, dan memberikan visualisasi seperti confusion metric dan plot kesalahan per kelas. Sini saya akan menjelaskan tentang baris ke-11 ini, tentang yang memiliki fungsi untuk melakukan beberapa tugas yang berkaitan dengan pelatihan, evaluasi, dan menyimpan model machine learning. Nah, dari awal ini merupakan fungsi ini untuk menetapkan lokasi menyimpan hasil model yang sudah dilatih dan subjek dari dataset yang digunakan. Dalam contoh ini, model yang dilatih akan disimpan di folder D pada folder H5. Di sini saya membuat folder baru di directory D, folder H5. Jadi nanti hasil H5-nya akan disimpan di folder ini. Selanjutnya, subjek dari dataset kita, saya menggunakan datasetnya jadi kendaraan. Di sini bebas menggunakan nama apa saja, tapi saya karena datasetnya itu kendaraan, jadi saya menamainya dengan kendaraan. Lanjutnya pada bagian ini, yaitu menampilkan nama model. Menetapkan nama model sebagai sisa menentukan nama modelnya menjadi Andika. Di sini bebas menggunakan nama model apa saja, tapi saya menggunakan nama saya sendiri. Dan ini untuk mencetak nama model ke output, yaitu Andika. Sini bisa lihat outputnya nanti muncul seperti ini. Selanjutnya pada bagian ini, yaitu trplot memanggil fungsi. Selanjutnya pada bagian trplot ini, yaitu untuk memanggil fungsi trplot untuk memplot riwayat pelatihan model. Fungsi ini mengambil dua argumen, yaitu history MobileNet V2, yaitu riwayat pelatihan dari model MobileNet V2, dan 0, yaitu efforts yang start effortsnya mulai dari 0. Selanjutnya yang di sini, yaitu untuk mengevaluasi performa model pada data uji. Fungsi ini menerima beberapa parameter seperti test gen, yaitu generator data uji, batch size, ukuran batch untuk evaluasi, verbose, tingkat verbosity, yang di sini saya tulis 1, artinya menampilkan progress bar selama evaluasi. Lalu ada step, yaitu jumlah langkah evaluasi, dan return, yaitu jika jadi kesalahan, jika false. Fungsi ini mengembalikan list nilai metrik. Dan ini 1 ini merupakan mengambil elemen kedua dari hasil evaluasi yang merupakan akurasi model. Dan bintang 100 ini yaitu mengkonversi akurasi ke dalam persentase. Jadi persentasenya itu 100. Lalu selanjutnya pada kode ini, yaitu untuk mencetak akurasi. Membuat pada bagian MSG ini, yaitu untuk membuat pesan string yang menampilkan akurasi model pada data uji dengan 2 digital desimal. Dan print in color ini untuk berfungsi untuk mencetak teks berwarna. Pesan dicetak dalam warna hijau dengan latar belakang berwarna abu-abu. Selanjutnya, di sini fungsinya untuk menyimpan model. Nah, save ID ini digunakan untuk membuat nama file untuk menyimpan model yang mencakup nama model, subjek, dan akurasi. Nama file diformat sebagai Andika, kendaraan, dan akurasinya. Selanjutnya pada bagian ini,
yaitu digunakan untuk memotong akurasi hingga 2 digit desimal. Lalu save log ini digunakan untuk menentukan lokasi lengkap tempat model akan disimpan dengan menggunakan save directory dan save ID menggunakan OS path join. Menggunakan OS path join di sini. Selanjutnya ada bagian ini menyimpan model ke lokasi yang telah ditentukan dari save lokasi ini. Seperti yang terlihat sini disimpannya di bagian ini. Kemudian saya akan menjelaskan grafik yang telah kita buat melalui codingan ini. Jika ini di-run akan munculkan grafik seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik yang sudah kita dapatkan setelah kita menjalankan berbagai code yang sudah kita buat. Sini terdapat 2 grafik, yaitu ada training and validation loss atau kerugian pelatihan dan validasi, dan sebelah kiri yang di kanan ada training and validation akurasi atau akurasi pelatihan dan validasi. Training dan validation loss grafik di sebelah kiri ini menunjukkan loss atau kerugian dari model selama pelatihan dan validasi terhadap jumlah efforts. Dari sumbu Y ini ada di atas ini, itu mengukur kesalahan atau kerugian model. Semakin rendah nilai ini semakin baik model dalam prediksi data. Seperti dilihat ini semakin merendah ya. Selanjutnya di sumbu X atau efforts, yaitu menunjukkan jumlah efforts atau putaran pelatihan yang dilakukan. Garis merah ini training loss menunjukkan kerugian model selama pelatihan. Kita melihat bahwa kerugian menurun drastis pada efforts awal dan mencapai nilai yang rendah dan stabil. Selanjutnya garis hijau yaitu validation loss, itu menunjukkan kerugian model selama validasi. Kerugian validasi menurun pada awalnya dan kemudian mulai naik lagi, yang bisa menunjukkan tanda overfitting titik biru yang ada di 6 ini. Base effortnya ada di 6, menandakan efforts terbaik di mana kerugian validasi adalah yang terendah. Ada efforts ke-6. Kerugian validasi adalah yang paling rendah, yang menunjukkan bahwa model memiliki performa terbaik pada titik ini sebelum overfitting terjadi. Training dan validation akurasi grafik di sebelah kanan menunjukkan akurasi atau akurasi model selama pelatihan dan validasi terhadap jumlah efforts. Nah, pada bagian ini sumbu Y yaitu akurasi mengukur akurasi prediksi model. Semakin tinggi nilai ini semakin baik model dalam prediksi data. Dan di sini juga ada sumbu X atau efforts menunjukkan jumlah efforts atau putaran pelatihan yang dilakukan. Garis merah ini yaitu training akurasi menunjukkan akurasi model selama pelatihan. Akurasi meningkat pesat pada efforts awal dan kemudian stabil mendekati 100%. Dia stabil hingga ke 100%. Hanya ada garis hijau yaitu validation accuracy menunjukkan akurasi model selama validasi. Akurasi meningkat pada awalnya mencapai nilai tertinggi pada efforts ke-6 dan kemudian sedikit menurun dan stabil di titik biru, itu menandakan efforts terbaik di mana akurasi validasi adalah yang tertinggi pada efforts ke-6. Akurasi validasi mencapai puncaknya dan menunjukkan bahwa model memiliki performa terbaik pada titik ini. Jadi kesimpulannya, kerugian pelatihan training loss menurun dengan stabil seiring dengan bertambahnya efforts, yang menunjukkan model belajar dengan baik dari data pelatihan. Kerugian validasi yaitu validasi loss menurun pada awalnya dan kemudian mulai naik setelah efforts ke-6, yang mengindikasikan overfitting setelah titik ini. Akurasi pelatihan yaitu training akurasi meningkat dengan cepat dan mencapai nilai mendekati 100%, menunjukkan model sangat baik dalam prediksi data pelatihan dan sebagainya. Akurasi validasi yaitu validasi akurasi meningkat pada awalnya dan mencapai nilai tertinggi pada efforts ke-6, kemudian stabil dengan sedikit penurunan, menunjukkan model mulai overfitting setelah efforts ke-6. Bisa dilihat akurasinya itu 100%, lossnya ini 0,0145 dan akurasinya 100%. Ya, saya akan menjelaskan mengenai code pada baris ke-20 ini. Pada baris ke-20 ini terdapat print underscore code sama dengan 0.
yaitu mengatur variabel print underscore code ke nilai 0. Variabel ini nantinya digunakan dalam fungsi print underscore info untuk menentukan apakah detail kesalahan prediksi akan dicetak atau tidak. Dalam hal ini, karena print underscore code diatur ke 0, detail kesalahan tidak akan dicetak. Ini diatur ke 0. Selanjutnya, bagian ini yang baris kedua ini, yaitu berfungsi untuk membuat prediksi menggunakan model. Sini saya menggunakan model MobileNet V2 yang telah dilatih. Fungsi predik dari model digunakan untuk menghasilkan prediksi pada data uji yang disediakan oleh test gen yang merupakan generator data uji. Hasil dari fungsi ini adalah array pred yang berisi probabilitas prediksi untuk setiap kelas dari setiap sampel dalam data uji. Baris ketiga ini yang berfungsi untuk memanggil fungsi print info untuk menampilkan dan menyimpan informasi mengenai prediksi yang dibuat oleh model. Di sini terdapat beberapa parameter, yaitu test gen, yaitu generator data uji yang digunakan untuk menghasilkan data uji. Ini berisi sampel-sampel yang akan diprediksi oleh model. Ini ada pred, yaitu array prediksi yang dihasilkan oleh model. Ini berisi probabilitas prediksi untuk setiap kelas dari setiap sampel. Ini ada print code yang berisi tentang nilai yang menentukan apakah detail kesalahan prediksi akan dicetak atau tidak. Karena print code diatur ke 0, detail kesalahan tidak akan dicetak. Dan di sini ada save dir atau directory, dapat menyimpan hasil prediksi dan informasi terkait. Informasi ini bisa berupa file teks yang menyimpan hubungan antara indeks kelas dan nama kelas. Dan terakhir ada direktorinya, parameter ada subject. Itu subjek atau nama dataset yang digunakan. Ini bisa digunakan untuk memberi nama file yang disimpan. Jadi fungsi print underscore info ini yang disebutkan digunakan untuk analisis lebih lanjut dari hasil prediksi, termasuk memeriksa kesalahan klasifikasi, membuat visualisasi, dan mencetak laporan performa model. Dan ini merupakan grafik yang sudah kita dapatkan setelah kita mengeran ini. Gambar ini menunjukkan matriks kebingungan atau confusion matrix dan laporan klasifikasi atau classification report. Nah, ini classification reportnya di bawah. Saya sempat dulu. Nah, dari sebuah model klasifikasi, matriks kebingungan ini merupakan tabel yang digunakan untuk menilai kinerja algoritma klasifikasi. Ini memberikan perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi untuk masing-masing kelas. Nah, di sini terdapat baris yang mewakili kelas sebenarnya aktual dari data. Ini baris. Dan kolom memiliki kelas diprediksi oleh model. Dan sel-sel ini, angka dalam sel menunjukkan jumlah contoh yang termasuk dalam kategori tersebut, 13, 10, dan 7. Dalam matriks ini, car atau mobil dari 13 contoh mobil yang sebenarnya semuanya diprediksi dengan benar sebagai mobil. Lalu truk dari 10 contoh truk yang sebenarnya semuanya diprediksi dengan benar sebagai truk. Dan motorcycle dari 7 contoh motor yang sebenarnya semuanya diprediksi dengan benar sebagai motor. Laporan klasifikasi memberikan metrik evaluasi yang lebih detail untuk setiap kelas. Metrik ini termasuk precision, recall, F1 score, dan support. Nah, laporan klasifikasinya itu ada precision. Precision merupakan persentase prediksi yang benar di antara semua prediksi untuk kelas tersebut. Dihitung sebagai true positif atau true positif plus false positif. Nah, di sini. Yang kedua ada recall, yaitu persentase data yang benar-benar ditemukan oleh model untuk kelas tersebut. Itu sebagai true positif atau true positif plus false negatif.
Selanjutnya F1 score. Harmonic mean dari precision dan recall memberikan ukuran keseimbangan antara keduanya. Yang selanjutnya ada support, yaitu jumlah contoh sebenarnya untuk kelas tersebut. Ada 3 seperti car 13, truck 10 dan motorcycle 7. Akurasinya itu 30. Nah, dalam laporan ini nih semua nilai precision, recall dan F1 score adalah 1 atau 100 untuk masing-masing kelas seperti car, truck dan motorcycle, yang menunjukkan bahwa model memiliki kinerja sempurna pada data ini. Nilai support menunjukkan jumlah contoh aktual untuk masing-masing kelas. Kinerja keseluruhannya, akurasi yaitu 100 menunjukkan bahwa model memprediksi semua contoh dengan benar. Makro AVG average ini merupakan dan weight average. Kedua rata-rata ini juga memiliki nilai 100, mengonfirmasi bahwa kinerja model sangat baik di semua kelas. Jadi kesimpulannya dari gambar ini menunjukkan bahwa model klasifikasi yang digunakan memiliki kinerja yang sangat baik dan akurasi sempurna dalam prediksi kelas mobil, truk, dan mobil. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai kodingan kami untuk dapat mengklasifikasi jenis kendaraan melalui metode CNN. Jika ada itu saja dari saya. Jika ada kesalahan saat penyampaian dan informasi, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.